Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 25 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 25 surat An-Nisa tersebut adalah sebagai berikut. Artinya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, yaitu sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil lelaki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, yaitu zina, maka hukuman bagi mereka adalah setengah dari apa yaitu hukuman bagi perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dulur-dulur seiman, dari terjemahan ayat 25 dari surat An-Nisa yang telah kita bacakan di atas, di situ jelas bahwa Allah berfirman, barang siapa yang tidak mempunyai biaya. Di sini arti dari kalimat dari ayat tersebut adalah berupa kelapangan dan kemampuan untuk mengawini wanita merdeka yang lagi beriman. Sedangkan untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah wanita-wanita yang merdeka dan wanita-wanita yang terhormat. Maka terjemahan dari ayat selanjutnya adalah, maksudnya dari kalimat dari ayat selanjutnya adalah, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari kalangan hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi di sini maksudnya, nikahilah oleh kalian dari budak-budak wanita yang beriman yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman pula. Lalu Allah Ta'ala menengahkan dalam firman-Nya, yang artinya Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Maksud dari kalimat ayat tersebut adalah Allah Ta'ala mengetahui tentang hakikat dan rahasia semua perkara. Dan sesungguhnya yang kalian miliki, wahai sekalian manusia, hanyalah perkara-perkara yang tampak dan zahir. Selanjutnya Allah berfirman yang artinya, karena itu kawinilah mereka dengan seizin Tuhan mereka. Maksud dari terjemahan dari kalimat dari ayat di atas adalah hal itu menunjukkan bahwa tuan atau majikan adalah wali bagi budak atau budak wanita. Yang mana dia tidaklah dinikahi kecuali dengan seizin tuannya tersebut atau walinya tersebut. Demikian juga halnya tuan atau majikan itu adalah sebagai wali bagi budak lelakinya, yang mana seorang budak lelaki tidak boleh menikah kecuali dengan seizinnya atau seizin tuannya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang artinya siapapun budak yang menikah tanpa seizin tuannya atau majikannya, maka dia adalah seorang pezina. Ini berdasarkan sebagai keterangan Al-Musnad
yaitu nomor 14261, 15091 dan 15153. Sedangkan hadis dari Abu Daud bernomor 2078 dari At-Tirmizi adalah 2-181 dan 182. Semuanya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. At-Tirmizi rahimahullah berkata bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Dulur iman, maksud dari hadis yang artinya siapapun budak yang menikah tanpa izin tuan majikannya maka dia adalah seorang berzina, itu maksudnya adalah seorang melakukan perzinaan jika tuan majikan atau dari budak wanita itu adalah seorang wanita. Maka yang menikahkan budak wanita itu adalah seorang lelaki yang dipercaya oleh majikannya tersebut. Jadi bila majikan dari budak wanita itu adalah seorang wanita, maka yang menikahkannya adalah seorang lelaki yang dipercaya oleh majikannya dengan seizinnya. Karena telah disebutkan di dalam satu hadis yang artinya seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Sebagai keterangan dari hadis tersebut adalah telah disebutkan pensahihannya ketika menafsirkan ayat nomor 232 dari surat Al-Baqarah dari riwayat Ibnu Majah, Ibnu Zaimah, dan selain mereka berdua. Di situ juga telah disebutkan bahwa lapas itu adalah hadis dari Abu Hurairah. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan berilah mas kawin menurut yang patut. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah bayarlah mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan kerelaan hati kalian. Dan janganlah kalian mengurangi sedikit pun dari mahar tersebut lantaran kalian meremehkan mereka disebabkan status mereka adalah seorang budak. Selanjutnya firman Allah yang artinya sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri. Jadi maksud dari kalimat dari ayat ini adalah yaitu memelihara di sini adalah mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina yang tidak pernah mereka lakukan. Oleh karena itu Allah berfirman yang artinya bukan pezina. Di sini maksud dari kalimat dari ayat ini yaitu bukan pezina, maksudnya adalah bukan wanita-wanita pezina yang tidak menolak seorang pun yang menginginkan mereka untuk berbuat fahisah atau berbuat keji. Adapun firman Allah berikutnya yang artinya dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Di sini maksud dari kalimat dari ayat ini adalah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata maksudnya di sini adalah sebagai kekasih-kekasih gelap. Jadi piaraan tersebut adalah kekasih-kekasih gelap. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Asy-Syafi'i dan selain mereka, yaitu maksudnya adalah kekasih-kekasih gelap. Ad-Daha rahimahullah berkata, maksud dari kalimat dari ayat tersebut yaitu wanita yang memiliki satu kekasih yang hatinya tentram terhadapnya. Allah Ta'ala melarang hal tersebut, yaitu menikahi wanita itu selama kondisinya masih demikian. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 25 ini yang artinya, dan bila mereka telah menjaga diri dengan kawin, lalu mereka melakukan perbuatan keji, yaitu zina, maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Di sini para ulama qiraah
berselisih pendapat tentang kalimat ahsin. Yaitu sebagian dari mereka membacanya dengan mendomahkan huruf hamzah dan mengkasrahkan huruf shad, yaitu fi'il madi mabni lil majhul, yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang dibaca dengan menfathahkan huruf hamzah dan huruf shad, yaitu fi'il madi lazim. Lalu apa yang mengatakan bahwa mana kedua qiraah itu adalah sama? Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang makna tersebut. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan al-ihsan di sini adalah Islam. Sedangkan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-ihsan di sini adalah pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa makna kedua dari qiraah itu tidak sama. Ada orang-orang yang bacanya ahsin dengan mendomahkan huruf hamzah, maksudnya adalah pernikahan. Adapun yang membacanya dengan memfathahkan huruf hamzah, itu maksudnya adalah Islam. Pendapat itulah yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Dan dia pun telah menetapkan untuk mempertahankan pendapatnya tersebut. Namun pendapat yang lebih zahir bahwa yang dimaksud dengan al-ihsan di sini adalah pernikahan. Karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal itu, di mana Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan barang siapa di antara kamu, yaitu orang merdeka, yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Ayat 25 surat An-Nisa. Jadi konteks dari ayat mulia yang di atas itu adalah berbicara mengenai budak-budak wanita yang beriman. Maka menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala ahsin, artinya mereka telah menjaga dirinya dengan kawin. Jadi dengan kata lain mereka itu telah menikah. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan orang-orang yang mengikutinya. Firman Allah Ta'ala yang artinya kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu. Jadi ini adalah arti dari kalimat dari ayat 25 surat An-Nisa. Jadi maksud dari terjemahan ayat ini adalah sesungguhnya menikahi budak-budak wanita dengan beberapa syarat yang tadi disebutkan hanya dimubahkan bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus pada perzinahan, merasa sulit untuk menahan diri dari menggauli wanita atau perjimaan, dan merasa susah disebabkan oleh hal itu semua. Jadi ketika itu dia boleh menikah dengan budak wanita. Namun jika dia tidak menikahinya dan terus berusaha sabar untuk meninggalkan perzinaan, maka itu lebih baik baginya. Karena bila dia tetap menikahi budak wanita, maka anak-anak mereka dilahirkannya akan menjadi budak bagi majikannya. Kecuali jika suami itu adalah orang Arab, maka anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya yang budak itu tidaklah menjadi budak bagi majikannya, menurut pendapat lama, yaitu pendapat dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 25 dari surat An-Nisa. Adapun ayat yang mulia tersebut oleh jumhur ulama dijadikan dalil untuk menunjukkan tentang bolehnya menikahi budak-budak wanita. Namun dengan syarat dia tidak memiliki harta atau pembelanjaan yang cukup untuk menikahi wanita-wanita merdeka, dan adanya kekhawatiran
akan kesulitan menjaga diri karena menikahi mereka itu mengandung risiko yang buruk, yaitu nanti jika anak-anak yang lahir dari istrinya yang budak wanita itu, ini akan menjadi budak juga. Dan karena menikahi mereka mengandung kerendahan lantaran berpaling dari wanita merdeka kepada budak-budak wanita. Abu Hanifah dan pengikutnya menyelisihi jumhur ulama dalam persyaratan kedua hal tersebut, yaitu jika tidak ada harta atau pembelanjaan yang cukup untuk menikahi wanita merdeka dan adanya rasa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan, maka mereka berkata, selama lelaki tersebut belum pernah menikah dengan wanita merdeka, maka dia boleh menikah dengan budak wanita. Baik dia memiliki harta dan pembelanjaan yang cukup untuk menikahi wanita merdeka ataupun tidak. Dan baik dia merasa khawatir dengan kesulitan menjaga diri maupun tidak. Sandaran atau dalil yang mereka kaitkan adalah berkenaan dengan pendapat mereka yang mereka anut, yaitu berdasarkan firman Allah yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Surat Al-Maidah ayat 5. Di sini terjemahan atau maksud daripada ayat ini adalah wanita-wanita terhormat yang selalu menjaga kehormatan, dan itu mencakup wanita-wanita merdeka dan juga budak-budak wanita. Ayat tersebut berlaku umum dan jelas menunjukkan apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.